Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil analisis kami pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Diajukan untuk memenuhi tugas telaah materi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Itsnaniah Umi Murniati, MPD. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Soimah, Naila Salsabila, Adnar Abdul Kholik, dan Muhammad Asar Duereh. Selanjutnya, kami akan mengulas sedikit tentang identitas buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Buku ini di bawah pelindungan atau hak cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini terdiri dari 306 halaman dengan ilustrasi sebesar 25 cm, merupakan pegangan untuk siswa SMP atau MTS kelas 7. Buku ini berisi tentang studi bahasa Indonesia dan pengajarannya, dengan penulisnya yaitu Titi Harsiati, Agus Trianto, dan Endang Kosasih. Sedangkan untuk penelaahnya Dwi Purnanto, Muhammad Rahpitang, Felicia Nuradi Utorodewo. Untuk penyelia penerbitannya Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut merupakan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dibagi menjadi 4 bagian analisis, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Analisisnya sebagai berikut. Kelayakan isi, kesesuaian materi dengan KI dan KD, kelengkapan materi teks deskripsi dan teks prosedur SMP MTS minimal memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung tercapaian kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Termuat dalam materi dengan bentuk yang mudah dipahami pada kelas 7. Materinya yang sangat memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Keluasan materi, definisi, konsep, contoh, dan penjabarannya sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya KI dan KD termuat dalam materi dalam bentuk yang mudah dipahami. Materi juga memuat contoh dan soal latihan yang memperjelaskan definisi, konsep, dan lain-lain. Soal-soal hendaknya diberikan dalam jumlah proporsional dan bervariasi sehingga tidak membuat jenuh peserta didik. Kedalaman materi. Materi perlu menjelaskan konsep dan definisi dan lain-lain agar peserta didik mengenali gagasan, menjelaskan ciri-ciri utama atau konsep, dapat mendefinisikan atau mengkonstruksi gagasan baru sesuai dengan KI dan KD. B. Keakuratan materi. Akurasi konsep dan materi harus disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan peserta didik. Konsep dan definisi dirumuskan dengan tepat untuk mendukung tercapainya KI dan KD.
Akurasi prinsip merupakan salah satu aspek dalam teks deskripsi dan teks prosedur yang digunakan untuk menyusun sesuai teori. Prinsip tersebut harus dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam peserta didik. Akurasi prosedur. Prosedur merupakan pertahapan dalam proses serta penyelesaian masalah. Akurasi prosedur perlu dirumuskan secara akurat sehingga peserta didik tidak melakukan kekeliruan dan ketidakpahamannya terhadap materi yang mereka pelajari atau terima. Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi. Pemahaman peserta didik terhadap akurasi, fakta, dan ilustrasi harus dijelaskan dengan contoh yang disajikan secara akurat. Akurasi soal. Penguasaan peserta didik atas definisi, ilustrasi, dan lain-lain soal yang akurat dengan materi yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya apakah sudah sesuai dengan materi yang telah didapat siswa atau terdapat kesalahan dalam pemahaman pada siswa tersebut. Perlu untuk diulas kembali dalam pembelajaran. C. Materi pendukung pembelajaran. Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan pada indikator ini tak lepas dari materi yang digunakan. Artinya, fitur, contoh, dan rujukan merupakan tambahan untuk menjelaskan materi yang tersaji. 3. Indikator yang digunakan menggambarkan fenomena saat ini. Penalaran. Dengan adanya penalaran, pengasah daya ingat dan tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari. Tujuannya agar peserta didik mampu membuat kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Cara yang tepat untuk melatih penalaran, siswa dibantu dengan uraian contoh, tugas, pertanyaan, atau soal latihan yang sesuai dengan materi yang tertera dalam buku panduan. Pemecahan masalah. Buku teks yang berkualitas harus mampu penyajian suatu permasalahan disertai dengan pemecahan masalah untuk melatih peserta didik dalam memahami masalah yang terjadi. Merangsang strategi pemecahan masalah, mencari solusi dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Komunikasi. Materi yang tersaji dalam buku teks baiknya menghadirkan contoh latihan. Hal ini bertujuan untuk mengemukakan gagasan peserta didik berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari baik secara tertulis maupun lisan. Penerapan pengertian atau penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru hendaknya dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemenarikan materi. Untuk menarik minat belajar siswa, hendaknya buku teks dapat menyajikan uraian strategi
gambar, foto, sketsa, cerita, sejarah, contoh atau soal-soal yang menarik sehingga peserta didik memiliki motivasi untuk mempelajari lebih dalam. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh. Dalam poin ini peserta didik dituntut untuk mampu mengenali lebih dalam lagi materi yang dipelajari dengan mencari informasi dengan sumber yang berbeda. Materi pengayaan merupakan materi yang menunjang atau materi yang memperkaya materi pokok. Tujuannya untuk mengetahui apakah materi yang sedang dipelajari memiliki tingkat keluasan yang dapat didukung oleh sudut pandang siswa dan guru. Kemudian poin yang kedua ada kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa ini terdiri dari 1. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik yang meliputi A. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP kurikulum 2013 edisi revisi 2017, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan materi, konsep, ilustrasi, contoh, dan lain-lain pada bab 1 yang menjelaskan tentang teks deskripsi dan pada bab 3 yang menjelaskan tentang teks prosedur cukup mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Materi yang dipaparkan cukup singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Setiap latihan-latihan soal yang diberikan terdapat contoh jawaban sebagai panduan untuk menjawab soal-soal berikutnya, sehingga peserta didik lebih memahami maksud dari pertanyaannya. Kemudian, setiap contoh yang diberikan pada bab 1 dan bab 3 itu menceritakan tentang sesuatu yang mudah dibayangkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang B ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Di dalam bukunya tidak ada bahasa yang mengarah pada sara, kekasaran, pornografi, pelecehan, dan sebagainya dalam memaparkan materi, konsep, ilustrasi, contoh, dan soal-soal latihan pada bab 1 dan bab 3 yang dapat mengganggu dan mempengaruhi pikiran peserta didik. Kemudian kelayakan bahasa yang nomor 2 adalah kekomunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang meliputi A. Keterpahaman pesan. Kegiatan berbahasa dan bersastra yang digunakan dalam menyajikan setiap wacana, uraian, contoh, dan latihan pada bab 1 dan bab 3 tidak berbelit-belit dan mudah untuk dimengerti. Kemudian yang B ada ketetapan tata bahasa dan ejaan. Penggunaan bahasa dalam bab 1 dan bab 3 ini sudah sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan pedoman EID. Kemudian yang C ada kebakuan istilah dan simbol. Istilah dan simbol yang digunakan pada bab 1 dan bab 3 adalah bahasa Indonesia baku. Beberapa penjelasan tentang materi penulisannya dengan menggunakan huruf bercetak miring. Kemudian yang D ada kesatuan gagasan. Keutuhan pesan atau materi yang disajikan dan keutuhan makna dalam setiap paragrafnya pada bab 1 dan bab 3 mencerminkan kesatuan tema dan pokok pikiran yang saling berkesinambungan. Kemudian yang E, kepaduan gagasan. Pada setiap bab dalam satu buku menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, antar subbab dalam satu bab, antar paragraf dalam subbab, dan antar kalimat dalam satu paragraf, semuanya memiliki ketertautan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang ketiga, yaitu kelayakan penyajian. Teknik penyajian. A. Konsentrasi sistematika. Sistematika dalam penyajian tetap mengikuti
KI atau KD, semua disajikan dengan sangat baik. B. Keseimbangan antar bab. Uraian dan penyajian, materi serta keseimbangan satu sama lain sudah disusun secara profesional dengan mempertimbangkan KI atau KD yang dipilih setiap bab untuk memudahkan para murid-murid memahaminya. C. Keruntutan konsep, penyajian kegiatan bahasa dan bersastra dimulai dari yang mudah ke yang lebih sukar, dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar murid-murid dapat memahami secara dan dapat mengerjakan tugas dari guru. D. Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi bab. Ilustrasi yang digunakan tepat sesuai dengan materi dalam bab yang bersangkutan. Penyajian pembelajaran. A. Berpusat pada peserta didik. Penyajian materi berbahasa dan bersastra menempatkan peserta didik sebagai subjek. Di sini, sebagai peserta didik tidak hanya diberikan tugas-tugas saja. Sebaiknya guru juga memberikan kesempatan kepada siswa dan menjelaskan materi dalam forum diskusi sehingga suasana di kelas tidak menjadi pasif dan jenuh. B. Ketergantungan metakognisis peserta didik. Penyajian materi yang disajikan dapat berupa motivasi peserta didik untuk berpikir tentang apa, mengapa, bagaimana dalam mempelajari dengan cara menyenangkan. Metode ini sangat tepat dalam metakognisi materi yang disajikan serta menjadikan suasana yang kondusif dalam kelas. C. Ketergantungan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif termasuk melalui metode instruksi atau eksperimen. Penyajian materi berbahasa dan bersastra dapat mengubah peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam metode instruksi atau eksperimen. Penyajian metode ini sangat membantu siswa dalam belajar. D. Metode pembelajaran tematis. Penyaji materi pembelajaran yang dikaitkan dengan materi lain dalam konteks keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Variasi penyajian. Materi penyajian disampaikan dengan variatif sehingga dalam proses pembelajaran dapat menarik dan tidak membuat jenuh peserta didik. Kelengkapan penyajian. Pengantar. Inti pengantar di buku sudah sangat bagus dan jelas dengan adanya ucapan terima kasih, namun dapat ditambah dengan tujuan penulisan, sistematika buku, kelebihan buku. Menulis hal ini yang dianggap penting diinformasikan kepada murid atau pemakai, baik oleh penulis maupun penerbit. Pendahuluan bab. Pada awal bab tidak perlu dicantumkan kata pendahuluan, tetapi belajar tetap pada isinya, yaitu menerangkan apa yang dipelajari di bab itu. Daftar isi. Daftar isi menunjukkan judul-judul bab, subbab termasuk penghantar isi, daftar pustaka, daftar indeks, dan lampiran yang memudahkan peserta didik atau pemakainya. Uraian isi tiap bab berisi topik-topik sebuah daftar isi. Glosarium berisi tentang istilah-istilah penting dalam teks. Dalam penjelasan arti istilah tersebut ditulis alfabet dan disertai nomor-nomor dalam halaman isi buku. Daftar pustaka. Semua rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka secara konsisten. Daftar pustaka diletakkan pada bagian penutup buku dan disusun secara alfabet serta mengikuti tata cara daftar pustaka. Daftar indeks subjek dan orang, kecuali kelas 1 sampai kelas 3 SD. Indeks subjek merupakan daftar kata-kata penting yang diikuti nomor halaman kemunculan pada buku. Indeks tabel dan gambar. Setiap tabel, gambar, dan lampiran diberikan nomor atau judul. Teks, gambar, tabel diambil dari sumber lain yang harus disertai dengan rujukan. Judul tabel harus diletakkan di atas tersebut, sedangkan gambar terletak di bawah gambar terkait. Rangkuman dan refleksi. Rangkuman merupakan konsep kunci bab yang bersangkutan ditayangkan dengan kalimat ringkas dan jelas yang memudahkan peserta didik dalam memahami keseluruhan isi bab. Refleksi membuat kesimpulan sikap dan perilaku harus diteladani oleh peserta didik.
Evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan sesuai dengan SK atau KD. Disajikan membentuk perintah, tapi ajakan dan umpat baliknya. Daftar cetak yang berisi dengan kunci setiap bab dapat dimuat diisi agar peserta didik dapat menilai atau menaksib pencapaian materi bagi dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 4 ada kelayakan kegrafikan. Kelayakan kegrafikan ini yang akan kita bahas pertama kali adalah desain sampul buku, yaitu tata letak atau layout sampul. Tata letak memiliki kesetuan unity sehingga terkesan estetis. Sampul depannya memiliki tampilan menarik, yaitu adanya gambar banyak buku. Hal ini dapat diartikan bahwa buku merupakan sumber ilmu atau pengetahuan serta gambar tangan yang memegang pensil dapat diartikan bahwa dengan ilmu tersebut, hendaknya kita harus menorehkannya melalui sebuah karya. Kemudian ada bendera Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada punggung. Punggung bukunya berisi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan nama buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS. Berikutnya, ada belakang serasi. Berisi tentang penjelasan singkat isi buku pegangan siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013. Di mana berisi 8 materi pokok yaitu teks deskripsi, cerita fantasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, puisi rakyat, fabel, surat pribadi dan surat dinas, dan pembaca efektif. Di samping itu, komposisi unsur tata letak seimbang dan memiliki pola yang sesuai dengan tata letak buku. Kita lihat dari judulnya. Judul buku ini adalah Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS, kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dengan pengarangnya Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Endang Kosasi. Logo yang ada pada buku ini adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta logo kurikulum 2013. Untuk pengilustrasian buku ini sangat menarik, terlebih saat di awal bab, pada halaman pembuka bab atau bab baru disertai dengan ilustrasi singkat tentang apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian adanya pengantar pada setiap bab, kotak info atau rangkuman dari setiap bab yang ada, dan adanya jurnal pembaca sebagai proyek literasi untuk penutupnya. Untuk jedanya, pada setiap bab terdapat berbagai kata mutiara tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya, sampul buku memiliki sudut pandang atau center point yang jelas. Maksudnya, di dalam sampul buku ini jelas ada bendera Indonesia, buku, dan tangan yang memegang pensil. Ketiga poin ini memiliki satu kesatuan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Buku memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu media pembelajaran, di mana buku merupakan simbol dari sumber ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari, maka diharapkan kita dapat menuangkannya dalam bentuk sebuah karya. Misalnya, dalam karya tulis tersebut memiliki peran yang sangat penting dengan tulisan. Tulisan tersebut akan selalu ada dan dapat dibaca kapanpun atau ada jejaknya. Pada poin kedua, yaitu tipologi sampul. Ukuran huruf pada judul buku ini lebih dominan daripada nama pengarang, subjudul, dan nama penerbit. Dikatakan demikian, alasannya karena penulisan judul buku Bahasa Indonesia lebih dominan daripada nama pengarang, subjudul, dan nama penerbit, yaitu karena penulisan Bahasa Indonesia sendiri menjadi
center point atau identitas buku. Selanjutnya, warna judul buku bahasa Indonesia ini ditulis dengan ketebalan atau bold untuk mempertegas identitas buku. Sedangkan warna latarnya yaitu putih sehingga sangat kontras untuk penulisan judul buku tersebut. Selanjutnya, ada jenis huruf yang dipakai atau diperuntukkan untuk isi buku. Hurufnya menggunakan Mayrad Pro Bold dengan ukuran 59,5, sedangkan untuk isi buku menggunakan jenis huruf Minion Pro reguler dan bold dengan ukuran 12, 14, dan 18. Namun untuk ukuran standarnya pada isi buku menggunakan ukuran 12. Selanjutnya, tidak menggunakan lebih dari 2 jenis huruf. Di buku ini masih menggunakan atau tetap menggunakan satu jenis huruf yang sama, yaitu Minion Pro regular dan bold. Yang ketiga, ilustrasi sampulnya. Ilustrasi sampul ini mampu menggambarkan dan merefleksikan isi materi dalam buku. Atau ilustrasi ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya, pada materi atau bab tentang teks deskripsi dilengkapi dengan ilustrasi pantai. Dalam artian, siswa dapat mengetahui sekilas tentang tujuan pembelajaran bab ini. Semisal, adanya kompetensi dasar juga menjadikan siswa mengetahui tentang materi yang akan dipelajarinya. Maka dapat disimpulkan bahwa ilustrasi sampul buku dapat merefleksikan isi buku. Poin kedua, yaitu ada bentuk ilustrasi yang menarik menampilkan objek yang konkret atau jelas bukan abstrak, sehingga sangat mudah dipahami. Hal ini dapat kita lihat dari ilustrasi ketiga tadi. Ada bendera Indonesia, buku, dan tangan yang memegang pensil. Ditampilkan dengan jelas dan bukan abstrak. Jadi, siswa akan paham bagaimana ia akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, di mana dibutuhkan keterampilan membaca, mendengar, dan menulis. Selanjutnya, ada ilustrasi gambar selaras dengan ukuran tulisan. Hal ini tentunya sudah melalui proses editing dari tim editor. Jadi menurut kelompok kami, ilustrasi gambarnya selaras dengan tulisannya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pada poin keempat sendiri, ada detail dan komposisi warna sampul. Warna gambar memang memiliki detail yang jelas, di mana perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan warna sampul. Tetapi, di sisi lain, pada warna biru merupakan salah satu warna yang memiliki arti ketenangan. Jadi menurut kami, buku ini merupakan perlambangan dari warna netral. Untuk gambarnya, memiliki tata letak warna yang estetis. Mengapa kami sebut demikian? Karena ada beberapa gambar yang setengah bagiannya dikaburkan. Jadi, tidak harus fokus pada satu sisi saja, tetapi juga fokus pada sisi lain. Dalam artiannya seimbang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang desain isi buku. Yang pertama, ada tata letak isi buku. Tata letak isi buku konsisten antara bagian depan, isi, dan bagian belakang. Maksudnya, tata letak isi buku sesuai dengan bagian depan, isi, dan bagian belakang, karena di dalam buku ini terdapat daftar isi, bagian isian bukunya sesuai dengan daftar isi, atau tidak ada materi yang kurang. Materi atau babnya dimulai dari materi yang muatannya ringan atau mudah hingga ke materi yang muatannya sulit. Seperti dalam teks eksposisi misalnya. Pendidik atau seorang guru akan melakukan
penjelasan kepada siswanya. Jadi, secara mendasar, beliau akan melakukan bagaimana cara menjelaskan tentang teks eksposisi tersebut terlebih dahulu dalam awalannya atau sebagai pengantar pembelajarannya. Yang kedua, ada bidang cetak atau margin proporsional dengan isi buku. Buku ini menggunakan margin left custom setting 4333 sesuai dengan proporsional isi buku. Margin di antara dua halaman yang berdampingan dan proporsional sudah ditempatkan dengan sesuai. Misalnya, dua halaman yang ditampilkan berdampingan, rapi, tepat, namun juga indah. Tata letak lengkap memiliki judul bab, subjudul bab, angka halaman, keterangan gambar atau caption, sumber, serta ruang putih. Tata letak ini sudah sesuai dan lengkap. Memiliki judul bab dan subjudul bab. Terdapat angka halaman di pojok bawah halaman, serta keterangan gambar. Jadi tidak membuat siswa bingung. Setiap lampiran gambar maupun teks bacaan disertai dengan sumber yang jelas. Pada bagian belakang sampul terdapat ruang putih juga atau white space. Selanjutnya ada tipografi isi buku. Sudah sesuai, sudah seimbang di setiap halaman, terlebih untuk peletakan teks cerita dan materi. Jenis huruf minion pro regular dan bold mudah dibaca, tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Jadi seimbang. Jenis hurufnya sesuai dengan materi untuk anak SMP atau MTS kelas 7. Keseluruhannya sangat profesional. Yang ketiga, ada ilustrasi isi buku. Pada setiap awal bab, terdapat ilustrasi yang menggambarkan sekilas tentang materi yang akan dipelajari atau dapat diartikan melalui ilustrasi tersebut. Di mana, secara keseluruhan, ilustrasi menarik dan kreatif, jadi tidak akan membosankan jika dipandang. Ilustrasi singkat tentang materi yang akan dipelajari. Variasi hurufnya tetap menggunakan minion pro reguler dan bold dengan ukuran 12, 14, dan 18. Susunan teksnya sudah sesuai, di mana runtut mulai dari materi atau struktur tes, contoh teks, latihan sesuai teks yang akan dipelajari. Untuk ukuran bukunya, melalui standar, ukurannya menggunakan kertas A4, yaitu 210 kali 297 mm untuk A4. Tapi buku ini menggunakan kertas A4. Dan terdiri dari 306 halaman dan ilustrasi sebesar 25 cm. Kualitas kertasnya sangat kuat dan berkualitas. Untuk kualitas cetakannya sangat baik, di mana tidak ada yang cacat. Gambar terlihat jelas dan kontras, baik itu warna hitam dan putih maupun warna lain. Namun pada buku ini lebih menekankan warna hitam putih. Jika ada warna lain, itu warna yang netral, yaitu biru. Sedangkan untuk kualitas penjilitan, memang menggunakan penjilitan yang baik dan kuat, jadi tidak mudah untuk rusak. Bahkan untuk pinggirannya pun mungkin akan kuat apabila penjilitan pada samping bukunya atau punggung bukunya lebih kuat. Agar buku tidak mudah rusak, sebaiknya buku disampul. Jadi untuk buku pegangan siswa kelas 7 SMP SMA kurikulum 2013 edisi revisi 2017 bahasa Indonesia seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata,
baik nama gelar maupun terbelit-belit atau bahkan tempo yang lambat. Mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.